karena hubungan yang mesra itukah Pak Ahok Anda masih yakin di saat terakhir injury time kalau tidak cukup KTP Megawati akan menjadi penyelamat Ahok untuk maju jadi gubernur? Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak yakin. Karena kita sudah putuskan apapun yang terjadi, teman Ahok kumpul sudah, kita nasi kuda di tangan orang Jakarta dan teman Ahok benar. Saya pun sudah siap, kalau nggak kumpul ya sudah. Sampai Oktober 2017 selesai. Makanya nanti APBD, kita sudah mulai susun APBD April ini, KUHP-PHS. Nanti APBD DKI itu sudah akan menggunakan template. Sehingga APBD kami bukan hanya secara e-budgeting, kita sudah buka. Nah, saya harapkan sampai Oktober 2017 orang bisa lihat sebuah sistem budgeting yang betul dengan template, dan Pak Jokowi sendiri pun berharap ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalaupun tidak lagi menjabat untuk periode yang kedua, tidak masalah? Ya, kalau orang udah nggak kumpul, mau bilang apa? Kadang-kadang politik kan persepsi gitu. Kita terus juga belum tentu berhasil. Kalau bisa berhenti, orang bilang, aduh sayang ya Ahok nggak bisa maju, ya udah paling enak tuh, happy exit namanya. Jadi Pak, Anda akan bersyukur kalau tidak jadi maju? Saya selalu bersyukur. Kalau memang nggak jadi juga bersyukur, kan persepsi. Politik itu menarik. Sama waktu saya dulu di Bangka Belitung, ketika dicurangin nggak jadi gubernur, semua pendukung saya selalu ngomong gini, coba kalau Ahok jadi gubernur, Bangka Belitung kita nggak sebabak belur sekarang, katanya gitu kan. Tapi dalam hati saya, gua jadi gubernur ya gua nggak tahu mau ngapain di situ, lu aja mikir kayak gitu ya. Tapi persepsinya bagus kan. Jadi sampai sekarang orang ketemu saya di Bangka Belitung, aduh Ahok sayang lu ya nggak jadi gubernur kami ya. Kalau kamu jadi gubernur pasti kita nggak susah. Saya habis pikir, aduh kalau jadi gubernur kalau nggak berhasil kacau tuh. Ya sama kayak kemarin waktu DPRD mau impeachment saya kan, kenapa saya berani lawan semua DPRD? Kalau dia berhasil menurunkan saya, pasti orang Jakarta nggak bilang, aduh sayang ya Ahok ya. Kalau dia nggak diturunin jadi gubernur, Jakarta udah hebat. Nah saya selesaiin tugas belum tentu hebat Jakarta ya nggak. Mendingan dikira hebat terus dikeluarin. Terus semua orang bilang sama saya, aduh sayangnya Ahok ya lu nggak jadi gubernur lagi ya. Terus dalam hati gua, iya ya sayang ya, tapi apa yang buat gitu ya. Tapi jadi yang penting persepsinya. Iya, jadi kan akhirnya jadi kemana-mana enak. Tapi coba kalau sekarang nggak jadi turunin saya sampai 2017 nih, kalau saya nggak bisa ngatasi banjir, macet, anggaran macam-macam, pasti semua orang akan maki-maki saya. Ngomongnya lu kagak bisa kerja lu. Nah kita kerja setengah mati ya sekarang. Kita takut kan, takut selesai nama kita rusak. Oke. Itu aja masalah. Itu ya saya pikir bagi saya bisa dipercaya kerja, ini juga baik, kita yang kerja. Kalau memang nggak dipercaya lagi juga baik, semua baik. Dan pasangan kerja menjadi penting tidak? Ketika sekarang akhirnya bersama Pak Heru, bukan bersama Pak Jarod. Ya saya nawarin kepada Pak Jarod sebetulnya. Tapi Pak Jarod kan nggak berani istilahnya bertaruh kan. Saya bilang gini, Pak Jarod, kelihatannya teman Ahok ini apa ya? Mereka meragukan. Mereka adalah orang yang percaya demokrasi. Teman Ahok ini percaya demokrasi ada pilihan kita. Mereka juga percaya kalau demokrasi mesti ada partai politik. Tapi di dalam benak mereka meragukan pengurus di dalam partai. Nah saya kan tentu susah meyakinkan mereka. Nah makanya lebih baik ini aja deh Mas Jarod ikut aja saya, dimasukin namanya di dalam formulir. Kalau nanti partai PDIP tidak mau dukung pun, Mas Jarod ya ikut aja saya gitu loh. Oke. Nggak mau dia masih setia sama partai. Saya bilang tidak perlu PDIP boleh nyalonin orang juga, kayak partai yang lain tuh nggak. Jadi wakil ikut saya, boleh nyalonin orang lain. Oh, Anda mau memecah belah PDI itu bukan namanya? Memecah belah dong, bukan dong. Anggap iya Pak Jarod itu nggak dihitung PDIP, kalau menang kan sama-sama untung. Masa ketua DPP nggak dihitung PDIP, itu berarti Anda mau menjebak PDIP? Ya, saya cuma nawarin. Dan dia nggak mau, dia tetap setia kepada partai. Oke, Pak. Ya sudah, kalau gitu mohon maaf, saya akan pilih Heru. Itu aja. Akan memilih Heru. Anda sendiri memilih Heru, kenapa Pak Ahok? Ya, pertama kan saya bilang, yang paling penting ini kepercayaan. Ini ribuan tahun lalu, Lao Tzu udah ngomong, kalau negara mau maju itu unsur penting itu ada kepercayaan. Ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat. Betul, 5 unsur. Jadi kalau cuma tinggal satu unsur kepercayaan adalah nomor 1. Nah dulu orang nggak percaya ada politisi, ada pejabat yang jujur, yang bekerja.
Jadi ketika Pak Jokowi muncul, orang tiba-tiba percaya. Wah, ada loh politisi seperti itu. Aku kecipratan aja. Nama juga Ahok, anak hoki ya nggak numpang Pak Jokowi itu. Nah, aku yang kecipratan nih. Orang lihat Pak Jokowi lihat saya. Tapi beda kalau Pak Jokowi, rakyat merasa Pak Jokowi adalah saya. Saya maksudnya rakyat. Kalau lihat Ahok, beda. Ahok beda. Tapi ini tukang pukulnya saya, kira-kira gitu. Jadi kecipratan di situ. Nah, ini buat marahin orang. Jadi ikut. Lalu apa unsur yang penting? Rakyat juga nggak percaya birokrat itu jujur bekerja dengan baik. Makanya harus PNS membuktikan. Makanya waktu PNS terpadu satu pintu kami, saya bilang semua nggak boleh pakai baju yang umum, harus pakai baju PNS. Supaya rakyat ngerti, orang Jakarta ngerti kalau dia ngurusin izin semua gampang, yang nguruskan itu PNS loh. Berarti ada PNS yang jujur nggak ngutip duit. Nah kalau saya bisa mengajak PNS maju, semua orang akan ngincer dia kan. Semua lawan akan cari dia dong. Heru ini siapa? Ini Heru bisa dipercaya, jujur Anda ya percaya? Kan saya kenal dia itu dari waktu kasus Waduk Pluit. Dia masih di utara sebagai Sapras lah, prasarana dan untuk bagian di Jakarta Utara. Oke. Waktu itu ketemu Pak Jokowi putuskan dia orang bagus nih. Lalu kita tarik Heru ke Biro KDH, Biro Kepala Daerah, ngurusin Pak Jokowi dan saya. Lalu kemudian ketika kita mau beresin Waduk Pluit lagi, Taman BMW, terus Paul untuk bebasin lahan, siapa yang ngerti, yang bisa dipercaya, yang Pak jujur, yang nggak mungkin main. Kita berdua putuskan cuma Pak Heru nih. Putus lagi dia jadi wali kota. Oke, paham. Jadi pertanyaannya lebih bagus Pak Heru atau Pak Jarod? Kalau dari sisi PNS, ya Pak Heru dong. Pak Jarod nggak bisa bandingin dong. Ini kan nggak bisa apel ke apel. Yang paling melengkapi Ahok? Yang mana? Yang mana? Kalau Pak Jarod mau ikut ya Pak Jarod, kita ada hubungan. Tapi kalau buat untuk obsesi saya, untuk meyakinkan... Jadi Pak Heru ini opsi sisa? Obsesi saya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atau rakyat DKI bahwa persepsi kalian, suuzon kalian kepada seorang birokrat itu pasti korup, pasti malas, salah. Ini saya kasih tahu kalian, masih banyak birokrat, masih banyak PNS yang bekerja dengan baik, yang jujur, yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi. Dan juga kalau maju independen itu artinya nafsu jabatan. Anda memang nafsu berambisi punya jabatan, Pak Ahok? Jadi pertama, memang PDIP dari dulu nggak pernah minta uang saya. Nasdem juga nggak pernah. Saya nggak pernah mengatakan mereka minta uang sama saya. Jadi kalau dibilang nafsu jabatan, tergantung Anda dari sisi mana. Kalau posisi saya, kalau saya nafsu jabatan, saya langsung ikut PDIP dong. Anda lebih suka dikasih tiket bus atau dikasih satu Mercedes-Benz, Mercedes-Benz. Nah itu buktikan seperti itu. Lagi pula yang bergerak seperti ini siapa? Kan teman Ahok yang memulai. Saya kalau nafsu jabatan, saya sudah nggak berani ribut sama DPRD. Kan bisa diimpis lawan semua partai. Kalau saya nafsu jabatan, saya mana berani buka-buka lawan semua. Kalau saya nafsu jabatan, berani nggak saya nantang semua orang. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup saya. Itu baru namanya bersih gitu loh. Kalau saya nafsu jabatan, aku baik-baikin semua orang. Ngapain marah-marahin orang? Kalau nggak gini kan repot gitu loh. Susah.